Koleksi Ratu Donghue. Kita lanjut part 5-nya ya. Hakim dan Amini menikah tahun 1967 dan dikaruniai 3 anak. Marlina Dumasari di Institut Pertanian Bogor tingkat 1, Andini Nauli di sekolah menengah tingkat atas kelas 1, dan si bungsu Niswar Hidayat yang masih kelas 1 sekolah menengah tingkat pertama. Saya kagum akan kedisiplinannya, kata Amini tentang suaminya. Sikap disiplin yang ternyata kadang membuatnya jengkel juga. Soal makan umpamanya, kita sudah masak yang enak-enak, tetap saja dia makannya sedikit. Hakim yang doyan makan ikan, seperti ikan bakar gurami, ikan tongkol, dan ikan mujair tondano. Sudah dari dulu membiasakan diri makan sedikit, tapi bukan diet. Saya jelasin sedikit ya, diet itu adalah mengatur asupan atau pola makan demi menjaga berat tubuh atau kesehatan seseorang. Sekilas info ya, kenapa disebut mujair tondano? Karena berasal dari Danau Besar Tondano yang berada di Sulawesi Utara. Dalam soal disiplin, Hakim punya prinsip bahwa disiplin bisa saja dipaksakan, asalkan disertai alasan dan contoh keteladanannya. Keteladanan pun hendaknya janganlah keteladanan mati, yang tanpa penjelasan apa perlunya menjalankan disiplin itu. Saya tidak meminta semua staf saya harus menandatangani daftar hadir, karena itu bisa diselewengkan. Cukup saya minta pertanggungjawaban mereka tentang apa-apa yang telah mereka kerjakan. Setiap 2 minggu sekali harus ada laporan itu. Dengan kata lain, disiplin janganlah berupa aturan mati dan seragam, tapi dilihat juga kegunaannya. Di waktu senggangnya, pria yang sejak umur 40 tahun membiasakan diri jalan pagi setiap hari selama 1 jam ini. Suka betah duduk di depan pesawat televisi menonton film video. Yang paling digemarinya adalah film mengenai binatang dan fiksi sains. Sebuah film fiksi komputer pernah membuatnya berkhayal. Kalau saya bisa naik pesawat yang kecepatannya melebihi perputaran bumi terhadap matahari, pasti saya bisa maju ke masa depan. Namun ia sadar, untuk masa sekarang ini, hal seperti itu memang tidak mungkin. Namun, ide-ide semacam dalam film itu bagus sekali. Berarti kita menyadari prinsip-prinsip fisika. Saya jelasin sedikit ya, fisika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang alam dan benda-benda di dalamnya serta cara memanfaatkannya. Pak Haji, di kampus Institut Pertanian Bogor, Hakim punya 2 ruangan khusus. Satu merupakan kantornya, yang kesannya agak tertutup, tersalip di tengah bangunan kantor pusat Institut Pertanian Bogor. Satunya lagi, agak ke belakang kompleks kampus, tepat bersebelahan dengan ruang komputer, merupakan ruang kerjanya. Ke ruang inilah Hakim lari menghindar, kalau tidak mau diganggu atau ada yang hendak ditulisnya. Ruang kerjanya itu dilengkapi dengan seperangkat komputer, 1 mesin tik listrik dan dihiasi dengan foto-foto istri dan ketiga anaknya waktu masih kecil-kecil. Terletak di sudut bangunan, kedua sisi luar ruangan ini ditutupi dengan kaca tembus pandang yang menyajikan pemandangan ke taman yang dipakai mahasiswa-mahasiswa Institut Pertanian Bogor untuk santai beristirahat. Hakim mengaku suka merasa risik kalau ada yang memanggilnya Pak Rektor. Wah, pusing saya, soalnya sebentar lagi juga saya bukan rektor. Gumamnya setengah menggerutu. Jabatannya sebagai rektor akan habis tahun ini juga. Sebutan profesor juga terkadang membuatnya pusing. Soal gelar ini ia punya pendapat begini. Saya ingin orang tahu saya sarjana pertanian bukan karena saya tempelin gelar insinyur di depan nama saya, tapi karena saya bekerja di bidang yang kalau bukan sarjana pertanian tidak bisa mengerjakannya. Sudah sejak dulu ia mencoba menjalankan pendiriannya ini. Tapi lantas ada yang mengatakannya mau berlagak low profile. Low profile itu bahasa Inggris ya, artinya adalah rendah hati dan tidak mengumbar kehebatan di depan umum. Padahal jelas bukan begitu maunya yang sebenarnya. Justru hal itu ingin saya buat sebagai tantangan, tegasnya. Sekarang nampaknya ia lebih senang dipanggil dengan sebutan Pak Andi yang terdengar lebih akrab. Namun, ada gelar yang sekarang senang dipakainya, yaitu gelar haji. Kalau ada yang memanggil saya Pak Haji, tersentuh saya. Dengan begitu saya jadi bisa menjaga perilaku saya jadi bisa menahan diri. Kata Haji yang sering diminta memberikan ceramah atau khotbah agama ini, termasuk memberikan ceramah di televisi. Kaki rektor, lawan kaki meja. Sebagai orang yang hampir sepanjang hidupnya diabdikan untuk Institut Pertanian Bogor, Hakim tahu benar perkembangan institut yang dipimpinnya itu. Dulu Institut Pertanian Bogor punya citra yang kurang menyenangkan. Di pikiran orang-orang umum, Institut Pertanian Bogor hanya untuk orang-orang yang kurang cerdas, yang sudah tidak diterima lagi di perguruan tinggi lain. Bahkan sesudah dijalankannya sistem testing dalam penerimaan mahasiswa baru,
Hanya sedikit dari yang lulus datang mendaftarkan diri ke Institut Pertanian Bogor. Sampai sekarang pun misalnya, masih ada yang suka heran. Belajar matematika kok di Institut Pertanian Bogor? Kata hakim yang dulu suka muncul di televisi mengajar matematika. Untuk menaikkan citranya, Institut Pertanian Bogor berusaha mendapatkan orang-orang yang bermutu. Kini kami punya tradisi untuk mencari calon mahasiswa yang berbakat, termasuk yang kurang mampu ekonominya, dari sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Dengan begitu, tradisi ini akan melekat di sekolah menengah tingkat atas yang bersangkutan. Usaha ini nampaknya berhasil, terbukti dari sejumlah calon yang diundang ke Institut Pertanian Bogor. Hampir semuanya datang. Bahkan pernah sekali Institut Pertanian Bogor kelebihan mahasiswa saking banyaknya peminat. Hakim mengatakan ingin mengajar, menulis buku dan riset. Ketika ditanya, apa rencananya di masa depan? Lalu apa suka dukanya selama 8 tahun menjadi rektor? Kalau ada upacara atau apa, kita selalu didudukkan di tengah meja. Meja hijau itu dari jauh kelihatannya indah sekali. Tapi orang tidak tahu bahwa kita yang di tengah itu duduk persis di sambungan dua meja. Akibatnya, kaki kita sebentar-sebentar terbentur kaki meja. Wawancara pada Andi Hakim ini sekitar tahun 1987. Jadi kita akhiri dulu ya. Pantengin koleksi Ratu Donghua yang lainnya. Selamat mendengarkan.